Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 2071, Perlahan Menunggu Mati. Ketika beberapa penjaga lapis baja berat yang tidak lemah mendekati David 2 atau 3 meter jauhnya, mereka tiba-tiba dihadang oleh penghalang tak terlihat. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tetap tidak bisa lebih dekat. Pada akhirnya, tidak ada cara lain, beberapa penjaga lapis baja berat mengeluarkan senjata mereka, dan menebas penghalang tak terlihat itu. Hasilnya seperti pukulan di kapas yang tidak melakukan apa-apa. Situasi seperti itu secara alami menarik perhatian orang lain di ruangan itu. Tepatnya, sejak David datang, mata semua orang tidak pernah meninggalkannya. Ini adalah istana penting dari dinasti Eberen Besar, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat yang paling dijaga ketat dari dinasti Eberen Besar. Untuk dapat tiba di sini dengan tenang tanpa diketahui oleh penjaga di luar jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Selain itu, David tanpa basa-basi memarahi Raja Dinasti Eberen Besar, Miles, sebagai orang bodoh. Itu membuat semua orang tercengang. Jika sebelum Miles sakit, dia mungkin menyadari ada yang tidak beres. Tapi sekarang dia telah disiksa oleh kutukan di tubuhnya selama lebih dari setahun, dan dia tidak lagi memiliki pikiran untuk berpikir dengan tenang. Hanya memikirkan bagaimana melanjutkan hidup. Jika Anda melihat sedikit harapan, Anda akan terburu-buru. Sekarang Miles hanya ingin menangkap David dan membiarkannya mencabut kutukan untuk dirinya sendiri. Adapun apakah itu bisa dilakukan, itu tidak dalam ruang lingkup pertimbangan. Mungkin di alam bawah sadarnya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh dinasti Eberen Besar yang tidak bisa dilakukan oleh raja sendiri. Yang mulia, orang ini aneh, kita tidak bisa dekat dengannya. Kepala penjaga lapis baja berat itu berkata dengan keras. Tentu saja Miles melihatnya juga. Dia menatap David, mengetahui bahwa David sangat kuat dan para penjaga bukanlah tandingannya, jadi dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan sekuat tenaga, dan berkata, mundur. Kamu tidak bisa melakukan apapun padanya. Ya, yang mulia, beberapa penjaga lapis baja mundur lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Miles menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya, siapa yang mulia? Mengapa Anda melawan raja ini? Apakah saya melawan Anda? Sebenarnya, saya telah banyak membantu Anda. Anda harus berterima kasih aku, ini anakmu. Setelah kamu mati, dia akan mewarisi posisimu dan menjadi raja dinasti Eberen Besar. Aku yakin dia tidak akan menjadi tiran sepertimu, yang bagus untuk semua orang. David menarik Zuf ke depan tentang dia dan berkata, aku tidak bisa mati, aku masih muda, dan aku masih memiliki ambisi yang lebih besar untuk diwujudkan. Aku tidak bisa mati sekarang, Miles meraung keras. Tapi kamu harus mati, karena tidak ada seorang pun di sini yang bisa membatalkan kutukan padamu kecuali aku, dan aku tidak akan membantu raja yang bodoh. David tersenyum dan segera menjawab. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku adalah raja dari dinasti Eberen Besar. Aku memiliki pasukan yang berat. Aku tidak bisa mati. Kamu ingin menyelamatkanku? Tidak, kamu harus menyelamatkanku, jika tidak, kamu tidak akan pernah keluar dari istana Eberen Besar. Miles berteriak dengan panik di jalan. Dia terstimulasi oleh kata-kata David. Seperti yang dikatakan David, jika pihak lain tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Miles dapat merasakan bahwa fungsi tubuhnya terus menurun, dan vitalitasnya terus-menerus menghilang. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mati dalam waktu 1 tahun. Sebagai seorang pria yang berdiri di puncak dinasti Eberen Besar, dia pasti tidak akan rela mengakhiri hidupnya seperti ini. Mengancam saya, apakah Anda pikir saya bisa menghindari penjaga dan datang ke sini, tapi saya tidak akan bisa pergi? Lelucon apa, bahkan jika saya keluar dengan cara yang adil, orang-orang Anda tidak bisa dekat dengan saya, percaya atau tidak? David tersenyum acuh tak acuh. Kamu, Wolf. Menunjuk David, Miles diliputi amarah, dan memuntahkan seteguk darah. Ada jejak udara hitam di dalam darah, yang jelas ditinggalkan oleh kutukan itu. Setelah memuntahkan darah, seluruh orang menjadi lebih tertekan. Oke, aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, kamu patuhi saja pengaturan takdir dengan patuh, dan serahkan posisi Raja Eberen setelah kamu mati. Ini bagus untuk semua orang, bukankah kamu sudah melihat mata orang-orang itu? Menteri. Saya hanya berharap Anda mati, tetapi karena nafsu Anda, saya tidak berani berbicara. David mencibir. Kamu, Miles sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. David mengabaikan Miles dan menoleh ke Melissa. Nyonya Mei, saya telah mengirim Anda ke istana dengan aman, sekarang saatnya untuk pergi, hal berikutnya adalah urusan keluarga Anda sendiri, dan saya tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Tuan David, terima kasih telah mengirim saya dan Zuf di sini. Jika bukan karena Anda, kami akan terbunuh di jalan, kebaikan Anda, kami tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini, terimalah pemujaan saya. Melissa berkata dan berlutut ke David. Zuf di sampingnya melihat Bibi Mei berlutut, dan juga berlutut. Tapi sebelum mereka berdua berlutut, mereka terangkat dengan paksa dan tidak bisa melanjutkan.
Nyonya Mei, tolong bersikap sopan. Seperti yang saya katakan, saya datang ke sini untuk mengobrol dengan seseorang untuk menghilangkan kebosanan saya. Pertemuan itu adalah takdir. Anda juga dapat memahami bahwa Anda dan Zhu pantas mati. Tuan David, tidak peduli apa. Zhu dan saya sama-sama ingin berterima kasih. Terima kasih, Saudara Lin karena telah menyelamatkan hidup Anda. Zhu tidak akan pernah melupakannya. Oke, terima kasih, kita akan bertemu nanti. David mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi. Dia akan terus memulai perjalanan ke domain Linglan Peradaban tingkat 9. Planet kehidupan ini, serta orang-orang di dalamnya, hanyalah orang yang lewat. Miles melihat bahwa David hendak pergi. Begitu dia pergi, tidak ada yang bisa membatalkan kutukannya, dan dia hanya bisa menunggu kematian, dan hatinya tiba-tiba panik. Tepat ketika David berbalik untuk pergi, dia masih tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya. Tunggu sebentar. David menatap Miles. Ada apa? Jika kamu ingin aku mengangkat kutukan untukmu, kamu sebaiknya tidak membuka mulutmu. Aku berkata bahwa aku tidak akan membantu raja yang lemah. Ini akan menyebabkan lebih banyak orang mati. Pada saat itu, hutang harus dibayar. Saya tidak ingin meminta masalah. Dokter Jenius kecil, selama Anda dapat membantu saya mengangkat kutukan, saya, Miles, berjanji bahwa saya tidak akan pernah membunuh siapapun lagi di masa depan, dan saya pasti akan mengatur dinasti Eberon besar dengan baik, sehingga semua subjek dapat hidup bahagia dan sehat, dan saya meminta dokter kecil Jenius untuk memberi saya kesempatan untuk berubah. Miles berkata dengan sangat serius. Dia akhirnya menyerah. Selama kamu bisa hidup, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Meskipun Miles tidak mengakui bahwa dia adalah raja yang lemah. Tetapi karena Anda mengatakan saya, maka saya, dan dapatkah saya mengubahnya? David tersenyum ketika mendengar ini. Beberapa kata ini cukup enak didengar. Mendengar kata-kata pertama David, Miles sangat terkejut. Apakah ini sebuah drama? Namun, kata-kata selanjutnya David membuatnya jatuh ke dalam jurang lagi. Namun, ada pepatah yang baik bahwa negara mudah diubah, tetapi sifatnya sulit diubah. Tidak peduli seberapa baik Anda mengatakan, saya tidak akan mempercayai Anda. Begitu karakter terbentuk, hampir tidak mungkin untuk mengubahnya. Bahkan jika Anda mengubahnya jika Anda mendapatkannya sebentar, Anda tidak akan dapat mengubahnya selama sisa hidup Anda, dan Anda akan segera kembali ke sifat asli Anda, dan saya tidak punya waktu untuk menjaga Anda, jadi sebaiknya kamu menunggu kematian perlahan-lahan. Bab 2072, Pengunjung Tak Terduga. Kata-kata David langsung membuat Miles putus asa. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah energinya telah diambil darinya. Sedikit vitalitas yang tersisa semakin cepat. Jelas, dia telah melihat harapan hidup, tetapi dia ditolak dengan kejam. Tidak semua orang tahan dengan perasaan pasang surut. Terlebih lagi, Miles disiksa selama lebih dari setahun. Dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia berjanji, berapa banyak dia bersumpah, itu tidak berguna, tidak mungkin pihak lain mengangkat kutukan untuknya. Beberapa menteri dan pelayan diam-diam menghela nafas lega. David benar. Karena karakter Miles yang ekstrim dan hati yang kejam, dia tidak hanya berada di keluarga kerajaan, tetapi juga kuat. Dia merancang untuk menyakiti kakak laki-lakinya dan menjadi raja dinasti Eberon besar. Setelah itu, banyak orang memanggilnya seorang tiran di Private World. Siapapun yang berani membantahnya akan berakhir buruk. Seiring waktu, nama tiran mulai menyebar secara bertahap. Hanya saja semua orang berdiskusi dengan tenang di belakang mereka dan tidak berani berbicara. David adalah orang pertama yang memanggil Miles seorang tiran di depannya. Tak seorang pun di seluruh dinasti Eberon besar memiliki keberanian seperti itu. Melihat Miles yang benar-benar putus asa dan malu, David tahu bahwa hidup pihak lain tidak lama lagi. Dia bisa bertahan selama 1 tahun atau lebih, tetapi sekarang dia telah merangsangnya begitu banyak, dia bahkan mungkin tidak dapat hidup selama sebulan. Situasi ini cukup umum. Misalnya, 2 orang biasa menderita penyakit terminal yang sama. Seseorang yang mengetahui penyakitnya dan putus asa sepanjang hari secara alami tidak akan merasa lebih baik, dan akan segera meninggal karena depresi. Orang lain tidak tahu bahwa dia sakit, dan menjalani hidupnya dengan bahagia setiap hari, dan waktu hidupnya pasti lebih lama dari orang pertama. Rahasia umur panjang orang biasa seringkali banyak berkaitan dengan mentalitas mereka. Orang dengan mentalitas baik secara alami akan berumur panjang, orang dengan mentalitas buruk akan sering marah karena hal-hal sepele, dan pada akhirnya harus membayarnya dengan tubuh mereka sendiri. Ini hampir terjadi pada Miles. Awalnya, sebelum bertemu David, meskipun para dokter yang melihatnya berganti batch demi batch, tidak ada dari mereka yang menemukan penyakitnya, tetapi dia tetap tidak putus asa. Namun, setelah David melakukan gerakan seperti itu, tubuhnya yang sudah kelelahan tidak bisa menahan lagi. Seteguk darah yang dia keluarkan adalah bukti terbaik. Tidak ada keinginan untuk bertahan hidup. Kekuatan kutukan mulai mengikis tubuh Miles terus-menerus. Dalam sekejap, Raja Dinasti Eberon besar berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua yang sekarat.
Ada kemungkinan kematian sewaktu-waktu. Seorang dokter tua yang berlutut di tanah mendongak dan melihat penampilan Miles sebagai seorang dokter yang telah mempraktikkan pengobatan selama 100 tahun, dia secara alami tahu apa artinya, dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan suara gemetar, "Mulia! Mulia! Yang mulia!" Ketika yang lain mendengar suara itu, mereka semua memandang Yang Mulia Miles. Hasilnya bisa dibayangkan. Raja, yang hanya seorang pria parubaya, berubah menjadi seorang lelaki tua yang akan dimakamkan saat ini. Perubahan seperti itu mengejutkan semua orang. Yang mulia. Yang mulia. Satu persatu berbicara. Miles duduk di sana dengan linglung seolah-olah dia tidak mendengar teriakan para menteri. Udara mati menyembur keluar dari tubuhnya. Itu menunjukkan bahwa pria yang berdiri di puncak dinasti Eberron besar ini akan meninggalkan dunia ini. David menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Jika dia mengambil tindakan sekarang, Miles bisa diselamatkan. Tapi David tidak berniat bergerak. Apa yang dia katakan bukanlah lelucon. Menyelamatkan satu orang akan menyebabkan kematian lebih banyak orang, jadi lebih baik tidak menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Adapun penampilannya, yang mempercepat kematian Miles, David sama sekali tidak merasa bersalah, lagi pula, jika dia tidak datang, para dokter tua yang memeriksa penyakit Miles ini semua akan mati. Tepat ketika semua orang menyaksikan hitungan mundur hidup Miles, David tiba-tiba menoleh dan melihat ke sudut ruangan. Setelah sekitar 10 detik, suara aneh terdengar di ruangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut perkiraan saya, dengan kekuatan Raja Dinasti Eberron besar Anda, tidak peduli seberapa buruk Anda bisa bertahan setidaknya 2 tahun. Mengapa hanya 1 tahun, dan Anda sudah mencapai titik kelelahan? Itu tidak masuk akal. Suara itu jatuh, dan mata David menangkap celah di angkasa, dan 2 sosok berjalan keluar dari celah itu, dan langkah kaki mereka mendarat di tanah. Semua orang juga mengikuti suara itu dan melihat 2 orang asing tiba-tiba muncul. Keduanya wanita, tinggi dan ramping, mengenakan gaun putih panjang, memperlihatkan sosok tampan mereka. Sekilas memang terlihat seperti peri yang turun ke bumi. Salah satunya berusia 20-an, yang lain berusia 30-an. Tanpa kecuali, kedua wanita itu memiliki sosok yang memukau yang unik dalam sejuta, pria biasa pasti akan jatuh ke dalamnya secara tidak sadar saat melihatnya. Bola mata para menteri di ruangan itu hampir keluar. Mereka memiliki status dan kekuasaan yang tinggi di dinasti Eberron besar, dan tentu saja ada banyak wanita, tetapi mereka belum pernah melihat wanita yang begitu cantik dan luar biasa. Pelayan di samping Miles bahkan lebih malu pada dirinya sendiri. Untuk disukai oleh Miles dan menjadi pelayan di samping Raja Eberron, seseorang harus lulus ujian dalam penampilan dan penampilan. Hanya saja dibandingkan dengan kedua wanita dengan energi abadi ini, mereka berdua merasa malu. Tentu saja, betapapun hebatnya kedua orang ini, mereka tidak lagi menarik bagi David. Paling-paling, itu hanya 2 mata lagi. Hati David telah lama kokoh hingga tidak dapat digoyahkan oleh benda asing. Kecuali orang-orang di sekitarnya. Jangan biarkan orang lain membuat gelombang. Miles, yang duduk tak bernyawa di tempat tidur, mendengar niat membunuh yang kuat di matanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Ini dibentuk oleh dia yang bertarung selama bertahun-tahun dan membunuh talenta yang tak terhitung jumlahnya, dan suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun drastis. Bisa dilihat seberapa kuat niat membunuhnya. Saya tidak sabar untuk merobek mayat orang yang berbicara di depan saya menjadi ribuan keping. Siapapun yang memiliki otak yang baik dapat memahami apa yang dikatakan wanita itu. Jelas, kutukan pada Miles dari dinasti Eberron besar adalah mahakarya kedua pria ini. Kamu siapa? Mengapa kamu melontarkan kutukan yang begitu kejam pada raja ini? Kebencian macam apa yang kita miliki? Ini layak untuk kamu lakukan. Miles memandangi 2 wanita yang muncul tiba-tiba, dan bertanya dengan marah. Meski kemampuan lawan untuk mengobrak-abrik ruang jauh lebih unggul darinya, tapi saat ini dia sudah diambang kematian, jadi bagaimana dia bisa begitu peduli? Dia hanya ingin tahu mengapa kedua pelacur ini mengutuknya. Tuanku, Anda telah melakukan terlalu banyak hal buruk dalam hidup Anda. Secara alami, Anda tidak dapat mengingat siapa saya, tetapi bagi saya, penampilan Anda telah terukir dalam pikiran saya, dan saya tidak berpikir tentang balas dendam sama sekali. Hari ini akhirnya tiba, bagaimana? Kutukan tuanku tidak baik, bukan? Bagaimana perasaanmu tahun ini? Wanita muda itu berkata dengan kebencian di matanya. Bab 2073, Kesalahpahaman. Siapa kamu? Apa yang salah dengan kami? Kamu bersedia memberikan kutukan yang begitu kejam pada raja ini? Kaisar Miles menatap wanita muda itu dan bertanya dengan gigi terkatuk. Yang mulia, apakah Anda masih ingat lusinan keluarga yang Anda musnahkan agar memenuhi syarat untuk bersaing dengan saudara laki-laki Anda memperebutkan tahta? Keluarga Tang saya adalah salah satunya, dan sebagai keturunan langsung dari keluarga Tang, saya kebetulan melarikan diri setelah bencana itu, saya bertemu guru, dan dengan bantuannya, saya memulai jalan kultivasi.
Saya meminta guru untuk menanam kutukan untuk Anda. Bagaimana perasaan Anda? Hebat bukan? Saya pikir Anda bisa bertahan selama 2 atau 3 tahun. 3 tahun, tetapi saya tidak berharap Anda mati setelah lebih dari setahun. Ini benar-benar mengecewakan. Saya belum cukup menyiksa Anda. Bagaimana Anda bisa mati? Miles sangat marah, tertegun untuk sementara waktu. Sebelum dia menjadi raja dinasti Eberron besar, dia melakukan banyak hal buruk. Terutama untuk mengumpulkan prestise militer yang cukup agar memenuhi syarat untuk memperebutkan tahta, terlebih lagi. Setidaknya ada puluhan pasukan keluarga yang telah dimusnahkan. Mereka semua dieksekusi olehnya atas tuduhan pengkhianatan anti-Eberron. Adapun berapa banyak dari mereka yang benar-benar ingin menentang Eberron dan pengkhianatan, tidak mudah untuk mengatakannya, bahkan mungkin tidak ada satupun. Tapi Miles memusnahkan mereka semua karena kemampuannya sendiri. Populasi gabungan dari lusinan keluarga berjumlah lebih dari 1 juta orang. Dan wanita muda ini adalah Amera Tang, salah satu dari puluhan keluarga yang dimusnahkan oleh Miles. Jadi, kamu adalah sisa-sisa dari mereka yang memberontak melawan Eberron dan negara. Miles tiba-tiba menyadari. Sisa-sisa pengkhianatan. Miles, Anda dapat mengatakan kata-kata seperti itu. Berkat Anda masih menjadi raja dari dinasti Eberron besar. Apakah Anda tidak tahu apakah kami telah memberontak atau tidak? Bukannya Anda ingin mengumpulkan cukup pantas bersaing untuk raja? Kualifikasi Anda yang tanpa pandang bulu menuduh keluarga kami melakukan kejahatan yang tidak beralasan. Anda adalah sampah yang melakukan segalanya demi kekuasaan. Karena surga tidak menerima Anda, maka guru dan saya akan menerima Anda. Amera mencari di Miles, matanya penuh kebencian, dan dia berharap dia akan segera melumpuhkan orang ini dan membalaskan dendam klannya. Tapi dia menahan diri, karena melakukan itu sebenarnya menghilangkan rasa sakit Miles, dan itu terlalu murah untuk sampah ini. Dia akan terus menyaksikan Miles tersiksa oleh kutukan itu, dan akhirnya mati dalam kesakitan dan keputusasaan. Hanya dengan cara ini kebencian di hatiku bisa lega. Perseteruan penggeledahan keluarga dan pemusnahan klan tidak dapat didamaikan. Jika keluarga Tang benar-benar berniat anti-Eberron dan pengkhianat, dan mereka dimusnahkan setelah ditemukan, itu adalah kesalahan keluarga Tang sendiri. Namun, tidak ada yang salah dengannya, tetapi dia dituduh melakukan kejahatan seperti itu, yang mengakibatkan kematian puluhan ribu anggota keluarga Tang, sebagai satu-satunya keturunan langsung keluarga Tang yang tersisa, dia, Amera Tang, akan menjadi sia-sia jika dia tidak membalas ini. Saat ini, Miles sudah tiba di tempat sekarat setelah dirangsang oleh David dan wanita muda itu. Kekuatan kutukan telah menyebar ke hatinya, dan dia dikelilingi oleh kematian. Matanya tertuju pada Amera, dan kemudian dia menoleh ke David. Tepat ketika Miles akan mati, Tuan Amera berbicara tentang wanita berusia 30-an, mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan, dan segera mengeluarkan kekuatan kutukan dari hati Miles. Miles, yang hendak kembali ke barat, tiba-tiba kembali ke cahaya, terengah-engah, dan merasa vitalitasnya telah pulih sedikit. Terima kasih, Tuan. Amera berterima kasih dengan hormat. Mera, kamu tidak harus sopan padaku. Aku sangat tertekan dengan apa yang terjadi padamu. Aku juga tahu bahwa ini adalah iblis batinmu, jadi aku akan membalas dendam untukmu. Aku hanya berharap setelah ini masalah teratasi, Anda dapat mengikuti kultivasi guru dengan ketenangan pikiran. Cobalah untuk mencapai alam keabadian sesegera mungkin. Guru, jangan khawatir. Setelah saya menyingkirkan Miles, bajingan dan membalaskan dendam klan saya, aku pasti akan berlatih keras denganmu, dan aku tidak akan mengecewakanmu, jawab Amera dengan sungguh-sungguh. Bagus sekali. Miles, yang telah berjalan melewati gerbang neraka, sekali lagi menatap Tuan dan murid Amera. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tentu saja aku akan terus menyiksamu, melihatmu berjuang dalam keputusasaan dan ketakutan. Ketika aku merasa sudah cukup, maka kamu bisa mati. Amera mencibir. Kamu iblis. Miles sangat marah. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak ingin disiksa oleh kutukan, atau jenis siksaan yang tidak bisa melihat harapan sedikit pun. Miles tahu betul bahwa ada perseteruan keluarga antara dia dan wanita dari keluarga Tang, dan tidak mungkin meredakannya. Dengan kekuatan lawan, dia tidak bisa melawan dan hanya bisa ditundukkan oleh hidung. Iblis, hahaha. Amera tertawa terbahak-bahak saat mendengar alamat ini. Meskipun itu adalah tawa gila terlepas dari gambarnya, suaranya masih enak didengar. Setelah cukup tertawa, dia melanjutkan, Yang Mulia, apakah kata iblis lebih cocok untuk menggambarkan Anda? Tahukah Anda berapa banyak orang yang Anda korbankan demi kekuasaan? Lusinan keluarga, ratusan 10.000 orang, karena Anda menginginkan jasa, ingin menunjukkan pergi, dan ingin memenuhi syarat untuk memperebutkan tahta, semuanya dibunuh olehmu dengan cara yang kejam, dan saudaramu sendiri tampaknya telah dibunuh olehmu secara diam-diam, bukan? Yang lain setan. Konyol. Miles sedang berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis saat ini. Ketika saya melirik David, tiba-tiba saya memikirkannya. Jika konflik antara anak ini dan kedua tuan dan murid dapat diselesaikan, mungkin ada secercah kehidupan.
Yang terbaik adalah jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, dan jika mereka bertarung, keduanya akan menderita, dan mereka masih akan terluka parah, dan itu akan menjadi dunia mereka sendiri. Miles terus menghitung kemungkinan ini di benaknya. Sangat rendah, sangat rendah. Sangat rendah hingga hampir dapat diabaikan. Tapi dia tidak mau menerima nasibnya seperti ini. Jadi dia berteriak pada David, "Tuanku, musuh telah tertarik. Jika kamu tidak bergerak saat ini, kapan kamu akan menunggu? Cepat dan taklukkan dia, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu." David, tidakkah aku memikirkannya, Miles ini sebenarnya akan menarik fokus pada dirinya sendiri, seorang pengamat. Setelah memikirkannya, dia mengerti tujuannya. Dia ingin memanfaatkan waktu ketika master dan magang baru saja tiba dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, menyebabkan kesalahpahaman, dan kemudian menyerangnya. Menilai dari kebencian wanita itu terhadap Miles barusan, dia pasti akan melakukan ini segera setelah mendengar kata-kata Miles. Sekarang semua orang telah bergerak. Tentu saja saya akan dipaksa untuk melawan. Hasilnya adalah perang antara kedua belah pihak. Miles mungkin berharap mereka akan kehilangan kedua belah pihak dalam pertempuran. Bukan ide yang buruk. Bahkan jika kemungkinan itu rendah. Tapi itu juga peluang. Sayang sekali. Tingkat dominan alam abadi belaka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi dekat dengannya, jadi mengapa kedua belah pihak menderita? Bab 2074, Membantu Kejahatan. Begitu kata-kata Miles keluar dari mulutnya, Amera, Master dan Magang, segera menatap David. Karena orang ini adalah pembantu yang diundang Miles, dia pasti punya cara. Kalau tidak, Miles tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Pertama kali, Tuan Amera Tang, Madonna, bergerak. Idenya sangat sederhana. Tidak peduli siapa orang ini atau kemampuan apa yang dia miliki, mari kita taklukkan dia terlebih dahulu. Dan ada alasan utama lainnya. Setelah datang ke sini, Madonna dengan hati-hati mengamati semua orang di ruangan itu. Yang lain tidak memiliki rahasia sama sekali di depannya, tetapi mereka tidak dapat melihat menembus pemuda ini. Sepertinya ada lapisan kabut yang menghalangi pandangannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik Eternal Realm Dominator Rank. Di planet hidup di tepi galaksi yang luas ini, akankah dia bertemu seseorang yang tidak bisa dia lihat? Madonna merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Jadi setelah mengetahui bahwa orang ini adalah pembantu Miles, dia memilih untuk bertindak tanpa memikirkannya. Hanya tidak ingin memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi. Karena semua orang di sini, hanya anak ini yang merupakan faktor yang tidak pasti. Ketidakpastian ini harus diselesaikan. Kecepatan serangan ahli Eternal Realm tentu saja secepat kilat. Dalam sekejap mata, Madonna datang ke sisi David, mengulurkan tangan kanannya yang ramping, putih, dan sangat cantik, dan mengarah ke leher paling rentan dari tubuh David, siap untuk menaklukkannya secara langsung. Selama proses ini, David tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri di sana dengan bingung, diam-diam menunggu kedatangan pihak lain. Tepat ketika tangan kanan Madonna berjarak 5 cm dari leher David, dia tiba-tiba berhenti bergerak maju. Penghalang tak terlihat menghalangi jalan tangan kanannya. Hah! Madonna tersentak kaget. Meningkatkan kekuatan tangan. Pada akhirnya, dia masih gagal menembus penghalang tak terlihat. Ini membuat Madonna semakin yakin bahwa orang ini tidak sederhana. Tidak heran mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Ternyata ada metode khusus yang bahkan dia tidak tahu. Madonna hanyalah level master alam abadi, jadi tentu saja dia tidak tahu banyak tentang keberadaan kekuatan spiritual. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilahirkan di tingkat tertinggi alam abadi. Di galaksi luas peradaban tingkat keempat, tidak ada keberadaan tingkat tertinggi dari keadaan abadi. Boom! Nafas yang kuat keluar dari Madonna. Untuk segera menyingkirkan orang di depannya, dia menggunakan sedikit kekuatan di alam abadi, tidak ingin memberi David kesempatan untuk melawan. Meski target nafas ini adalah David. Tetapi bahkan akibatnya meninggalkan seluruh bangunan dalam keadaan runtuh. Untungnya, kekuatan lain muncul saat ini untuk menstabilkan situasi. Itu cukup untuk menjaga agar bangunan tidak runtuh. Jika Madonna benar-benar meletus dengan nafas alam abadi tanpa reservasi. Belum lagi bangunan tempat dia berada, bahkan istana dinasti Eberron besar, atau bahkan seluruh Breaking Star, tidak tahan. Anda harus tahu bahwa alam abadi telah diakui oleh hukum alam semesta dan dapat memiliki umur setidaknya satu era. Breaking Star hanyalah sebuah planet hidup di tepi galaksi yang luas. Tidak terlalu sederhana bagi orang yang kuat di alam abadi untuk menghancurkan planet seperti itu. Hanya saja secara umum, alam abadi tidak melakukan pembunuhan acak. Setelah mencapai alam abadi, jika Anda tidak dapat mencapai alam suci dalam satu era, akan ada malapetaka abadi. Semakin banyak pembunuhan yang disebabkan, mengakibatkan api karma, semakin kuat malapetaka abadi itu, dan semakin kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup.
Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka dapat mencapai Saint Realm 100% dalam satu era, jadi Eternal Realm masih sangat terkendali dalam hal ini. Tentu saja, ini tidak berarti mereka tidak akan membunuh orang, hanya saja mereka tidak akan membunuh terlalu banyak orang. Tunggu sampai ruangan stabil. Semua orang membuka mata mereka dan segera melihat ke kedua sisi pertempuran. Tuan Amera, Madonna, berdiri di depan David, meraih lehernya dengan tangan kanannya, tetapi berhenti pada jarak 5 cm, mempertahankan postur ini. Tidak peduli seberapa keras Madonna berusaha, bahkan menggunakan sedikit kekuatan alam abadi, dia masih tidak bisa membuat kemajuan sedikit pun. Melihat pemandangan seperti itu, Miles sangat gembira. Bagus. Haha, bagus banget. Seperti yang diharapkan, kekuatan anak ini tidak kalah dengan wanita jalang yang mengutuknya. Sekarang perempuan jalang itu telah bergerak. Sebagai pria yang kuat, anak itu pasti tidak mampu menahan nada ini, dan pertarungan berikutnya antara kedua belah pihak sudah dekat. Lebih baik kehilangan keduanya. Itulah kesempatan Anda untuk mengendalikan situasi sendiri. Namun, idenya sangat penuh, dan kenyataannya sangat tipis. Waktu berlalu detik demi detik. Situasi pertempuran yang dibayangkan Miles tidak muncul. David masih berdiri di sana sekokoh gunung Tai. Madonna menatapnya dengan sepasang mata yang indah. Saya terkejut dengan kekuatan putra ini. Saya sudah menggunakan sedikit kekuatan alam abadi, tapi saya masih tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Saat ini Amera juga mendatangi Madonna, dan berteriak, "Tuan!" Kemudian dia dan Madonna menghadapi David bersama. Madonna mengangguk sebagai jawaban. "Kamu siapa? Mengapa kamu ingin membantu tiran itu? Tahukah kamu apa yang dilakukan Miles sebelum dia menjadi Raja Dinasti Eberron Besar? Dia dituduh melakukan kejahatan yang tidak beralasan dan memusnahkan puluhan keluarga dan jutaan orang. Itu hanya salah satunya, ada banyak yang lain, dan sejauh yang saya tahu, bahkan setelah dia menjadi Raja Dinasti Eberron Besar, dia tidak melakukan sesuatu yang baik." Amera menatap David dan bertanya. Setelah mendengar kata-kata Miles, dia secara alami berpikir bahwa David adalah pembantu yang diundang oleh pihak lain untuk berurusan dengan tuan dan murid mereka. "Sejak kapan aku membantu tiran itu?" David tersenyum. Dia sama sekali tidak menerima serangan pihak lain terhadapnya. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Amera, dia masih bersimpati padanya. Lagi pula, keluarga yang baik tiba-tiba musnah tanpa peringatan. Semua kerabat meninggal, dan hanya satu orang yang hidup sendirian. Siapapun yang melakukan hal semacam ini padanya akan membuat orang pingsan. Tidak heran dia menunjukkan emosi yang begitu gila. Dia bahkan tidak ingin Miles mati, tetapi terus menyiksanya. Rumah hancur, dan melakukan hal-hal gila adalah hal yang wajar. "Kamu tidak membantu tiran itu. Lalu mengapa kamu membantu Miles, bajingan?" Amera bertanya. "Aku membantunya. Jika aku benar-benar membantunya, kalian berdua, Master dan Magang, masih bisa berdiri di sini dan berbicara denganku." David bertanya dengan acuh tak acuh. Nada yang sangat besar. "Baru saja, untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah, aku hanya menggunakan sedikit kekuatan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan?" Kali ini Madonna yang berbicara. Dia tidak akan membiarkan siapapun berbicara besar di depannya, dan dia masih sangat muda. "Bagaimanapun, saya juga orang yang kuat di alam abadi, bagaimana saya bisa membiarkan orang lain menanganinya dengan santai?" Sesuai dengan arti kata-kata anak di depannya, dia tidak terlalu memperhatikan alam abadinya sendiri. Tidak banyak orang di seluruh galaksi yang luas yang berani mengatakan hal seperti itu. Tentu saja tidak termasuk orang ini. Bab 2075, Orang-orang yang terkejut. David tersenyum dan tidak melanjutkan bicara. Itu hanya level dominan alam abadi, tidak perlu berbicara satu sama lain dengan cepat dan berdebat tanpa henti. Itu malah akan menurunkan statusnya. Saat ini, Miles berhenti. Dia tidak bisa memberi kedua belah pihak kesempatan untuk diam dan berbicara. Anda harus membiarkan mereka bertelur dan bertarung satu sama lain, sehingga Anda memiliki peluang sekecil apapun. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan sama sekali. Tuanku, tolong cepat dan tangkap pencuri itu, dan jangan beri mereka kesempatan untuk bernafas. Melihat sosok cantik kedua orang ini, mereka sangat sesuai dengan kebutuhan Anda untuk wanita. Ketika saatnya tiba, penjarakan mereka seperti budak, setiap malam, bukankah itu indah? Begitu Anda membiarkan mereka pergi, akan sulit menemukan peri yang begitu cantik. Tuan, jangan lewatkan. Teriak Miles. Tujuannya tentu saja untuk memutus pembicaraan damai antara kedua belah pihak. Biarkan pasangan Master dan Magang ini salah paham dengan David. Benar saja, ketika Amera dan Madonna mendengar kata-kata Miles, mereka langsung menatap David dengan mata tajam. Saya berpikir dalam hati bahwa memang benar seseorang tidak dapat dinilai dari penampilannya, dan dia akan melakukan hal seperti itu ketika dia besar nanti. Mereka tidak akan pernah meragukan keaslian dari apa yang dikatakan Miles. Bagaimanapun, ini adalah istana dinasti Eberron Besar.
Fakta bahwa David dapat muncul di sini berarti dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Raja Eberron Agung, Miles. Pelacur, hari ini aku akan menghilangkan bahaya bagi orang-orang, dan aku akan membunuhmu di sini, agar kamu tidak menyakiti wanita lain, kata Madonna dengan gigi terkatup. Saat ini, David tidak repot-repot membela diri. Semakin banyak Anda menjelaskan sesuatu, semakin besar kemungkinan pihak lain akan salah paham. Lebih baik tidak menjelaskan, dan lebih meyakinkan untuk bertindak secara langsung. Mendengar kata-kata Madonna dan kurangnya penjelasan David, Miles merasa sedikit gelisah saat sedang bersemangat. Gembira karena keduanya akan bertarung. Kegelisahan adalah penampilan David, yang membuat Miles merasa ada yang tidak beres. Masuk akal bahwa dia telah disalahpahami sekarang dan harus membela diri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pasti ada sesuatu yang rumit di sini. Miles, rencanamu bagus, dan waktumu tepat. Itu berhasil membangkitkan permusuhan dari dua tuan dan murid terhadapku, tetapi kamu salah menghitung satu hal, yaitu, kekuatan tuan mudaku, seorang guru alam abadi belaka, tapi itu bukan lawanku, jika tidak, itu mungkin benar-benar berkembang ke arah yang kamu inginkan hari ini. David menatap Miles dan berkata dengan senyum acuh tak acuh. Jantung Miles berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berpikir cepat dalam benaknya apakah yang dikatakan pihak lain itu benar atau menggertak. Akibatnya, jawabannya adalah kemungkinan benar menyumbang lebih dari 90% dan kemungkinan salah kurang dari 10%. Namun, dia masih menggigit peluru dan menjawab, "Tuanku, apa maksudmu? Apakah kamu takut dengan pasangan tuan dan murid ini? Atau apakah kamu mencari kesempatan untuk menyerang secara diam-diam? Aku mengerti, kamu pasti ingin melakukannya ketika Anda tidak mengharapkannya, kan? Ini bisa menyelamatkan banyak hal, ya, pasti begitu." David tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Miles, kamu berbohong dengan serius, yang benar-benar sejalan dengan statusmu sebagai Raja Dinasti Eberron Besar. Aku telah melihatnya. Dalam menghadapi hidup dan mati, wajah tidak penting sama sekali. Setelah selesai berbicara, David mengabaikan pihak lain dan menoleh. Dia menoleh ke arah Madonna. "Bu, saya tidak ingin menjelaskan apapun, tetapi Anda adalah dominator alam abadi tingkat menengah, dan Anda bukan lawan saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencobanya. Saya akan berdiri di sini dan lihat apakah kamu bisa menerobos ketika kamu meledak dengan seluruh kekuatanmu. Lapisan blokade ini, sentuh tubuhku, jika kamu bisa, kamu akan menang." "Siapa kamu? Di alam abadi galaksi yang luas, tidak ada sama sepertimu, dari mana asalmu?" Madonna menatap David dan bertanya. Dia sudah cenderung mempercayai kata-kata David. Hanya karena pihak lain dapat mengetahui secara sekilas bahwa dia berada di tahap tengah level dominator alam abadi, orang ini tidak mudah. Setidaknya dia tidak bisa melihat kekuatan spesifik dari lawannya. Pertempuran besar yang diharapkan Miles tidak terjadi, dan seluruh kekuatannya sepertinya terkuras. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Dalam rencananya, kekuatan kedua belah pihak harus berimbang, dan keduanya memiliki kepribadian yang relatif kuat, sehingga memungkinkan. Dulu kekuatan kedua belah pihak tidak seimbang. Semua yang diharapkan tidak akan terjadi. Apa yang menantinya selanjutnya adalah uji coba dua pembangkit tenaga alam abadi. Apakah ini yang pantas dia dapatkan? Atau apakah memang ada pembalasan karena melakukan terlalu banyak hal buruk? Miles berpikir dengan sangat enggan. Apakah tempat ini disebut galaksi tanpa batas? Tingkat peradaban apa? David bertanya dengan santai. Level 4, jawab Madonna. Peradaban tingkat 4. David berpikir sejenak. Level 4, 5, dan 6 termasuk dalam kisaran peradaban menengah, dan yang terkuat tidak akan melebihi alam suci setengah langkah. Dan peradaban tingkat keempat baru saja memasuki tahap peradaban tingkat menengah, dan diperkirakan bahkan tidak ada tingkat tertinggi dari keadaan abadi, dan tingkat abadi mungkin berada di puncak piramida. Wanita di depanku memiliki kekuatan tahap tengah dari tingkat dominator alam abadi, dan dia juga harus termasuk yang kuat di galaksi luas beradab tingkat keempat ini. Melihat bahwa David diam, Madonna berpikir sejenak sebelum bertanya, bukankah adik laki-lakiku dari galaksi yang luas? Di usianya, tidak ada salahnya memanggil adik laki-laki pihak lain. Tidak, David menggelengkan kepalanya. Dari mana adik laki-laki itu berasal? Madonna terus bertanya. Aku dari Starvoid Realm. Starvoid Realm, tingkat peradaban apa? Madonna belum pernah mendengar tentang Starvoid Realm, lagi pula, itu terlalu jauh. Dengan setengah langkah kekuatan tingkat Kaisar Surgawi David, dia dapat mengabaikan hukum ruang angkasa, dan butuh lebih dari setengah tahun untuk sampai ke sini. Jika alam abadi diizinkan untuk menyelesaikan jarak ini, diperkirakan bencana abadi pertamanya tidak jauh. Level 7. Dua kata sederhana David membuat mata semua orang melebar dan mereka terkejut, termasuk Madonna, yang berada di alam abadi. Meskipun semua orang tidak memahami kekuatan peradaban tingkat ketujuh, hal itu tidak menghalangi mereka untuk mengetahui kesenjangan antara peradaban tingkat keempat dan ketujuh.
Salah satunya adalah peradaban menengah, dan yang lainnya telah memasuki jajaran peradaban maju. Dapat dikatakan bahwa tidak ada level sama sekali di antara keduanya. Jika David berbicara tentang peradaban tingkat ke-6, semua orang tidak akan begitu terkejut, tetapi peradaban tingkat ke-7 sudah menjadi ketinggian yang bisa mereka hormati. Adik laki-laki berasal dari peradaban tingkat ke-7. Madonna bertanya dengan kaget. Ya, nama saya David. Saya berasal dari dunia imajiner bintang sastra tingkat 7. Melewati galaksi yang luas ini, saya merasa kesepian berkeliaran di alam semesta untuk waktu yang lama, jadi saya datang ke sini untuk berbicara dengan seseorang. David menjawab dengan jujur. Hanya saja dia tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke domain Linglan dari peradaban tingkat 9. Orang-orang ini sangat terkejut ketika mendengar peradaban tingkat ke-7, jika mereka mendengar peradaban tingkat 9, mereka tidak tahu akan seperti apa ekspresi mereka. Selain itu, dari peradaban tingkat ke-7 hingga peradaban tingkat ke-9 dalam satu gerakan, mungkin semua orang akan mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Selain itu, David bukanlah orang yang terkenal. Bab 2076, Kegilaan. Fakta bahwa David berasal dari dunia virtual bintang sastra tingkat 7 membuat semua orang yang hadir tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Kekuatan dan identitas mereka menentukan visi mereka. Breakthrough Star hanyalah sebuah planet hidup di tepi galaksi yang luas dengan peradaban tingkat ke-4. Di seluruh galaksi yang luas, itu termasuk tipe yang paling tidak mencolok. Dan ada celah besar yang tidak bisa dijembatani antara galaksi tak terbatas dari peradaban tingkat ke-4 dan dunia virtual peradaban tingkat ke-7. Sederhananya, di depan Star Void Realm, Breakthrough Star bahkan tidak sebagus setitik debu. Bahkan jika David termasuk level terendah di Star Void Realm, dia bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Bahkan jika status Madonna di galaksi yang luas tidak rendah, dia tidak mampu menyinggung orang dari peradaban tingkat ke-7. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa David berasal dari peradaban tingkat ke-7, sikap Madonna juga berubah drastis. Ternyata Tuan David, Tuan dan murid kami baru saja menyinggung Anda, tolong bermurah hati dengan Tuan David, dan jangan pedulikan kami dua gadis kecil. Nama saya Madonna, dan ini adalah murid pribadi saya Amera. Saya dulu adalah orang di bintang yang rusak ini, tetapi setelah Miles membantai seluruh keluarganya dengan tuduhan palsu, dia mulai berkeliaran di luar. Saya kebetulan bertemu dengannya dan membawanya di bawah keluarganya, dan saya adalah sesepuh dari Gunung Suci Tianshui di galaksi yang luas. Madonna memperkenalkan dengan hormat. Tuan David, Miles memenuhi syarat untuk memperebutkan tahta dinasti Eberron besar atas jasanya sendiri. Dia menuduh keluarga Tang saya melakukan kejahatan anti-Eberron dan pengkhianatan, dan membantai 37.688 anggota keluarga Tang saya. Mereka telah hubungan yang berbeda dengan saya. Inilah mengapa saya meminta guru untuk melemparkan kutukan ini padanya. Saya ingin menyiksanya sampai mati untuk menghibur lebih dari 30.000 roh keluarga Tang di surga. Saya juga meminta Tuan David untuk tidak ikut campur dalam urusan kami. Amera berlutut dan berterima kasih kepada Tuan David. Setelah selesai berbicara, Amera berlutut di depan David, berharap pihak lain tidak akan membantu Miles. Dia tahu itu dengan sangat baik. Begitu David turun tangan, saya khawatir tidak ada harapan balas dendam dalam hidup ini. Kekuatan seseorang dari peradaban tingkat ke-7 membuat guru merasa cemburu, bahkan jika dia mencapai ketinggian guru di masa depan, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya. Nona Tang, bangun. David dengan lembut melambaikan tangannya, dan kekuatan mengangkat Amera, dan kemudian melanjutkan, Nona Tang, jangan khawatir. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan membantu Miles mengangkat kutukan, dan saya tidak akan melakukannya. Jika Anda tidak datang, dia sudah mati sekarang, tetapi saya masih memiliki beberapa kata untuk dikatakan kepada Nona Tang. Tuan David, tolong beritahu saya. Amera harus mengingatnya di hati saya. Nona Tang, Miles membantai semua keluarga Tang Anda membunuhnya untuk membalaskan dendam anggota klan Anda. Seperti kata pepatah, membunuh orang membayar hidup mereka, dan hutang dibayar kembali. Ini adalah masalah kewajaran dan kebenaran. Batasi pencapaian masa depan Anda. Karena Anda telah menyiksa pihak lain selama lebih dari setahun, mari akhiri masalah serius ini sepenuhnya hari ini. Mulai sekarang, Anda juga dapat melepaskan segalanya dan kembali ke jalan kultivasi, dan menggunakan bakat Anda untuk mencapai keadaan abadi. Seharusnya tidak menjadi masalah, jangan dibutakan oleh kebencian lagi, orang yang masih hidup harus terus hidup. David membujuk dengan sabar. Dia mengerti suasana hati Amera. Seluruh keluarga dibantai, dan puluhan ribu orang dibiarkan hidup sendiri. Tidak semua orang bisa menanggung kesepian seperti itu. Mungkin kepercayaan akan balas dendam yang membuat Amera datang hari ini. David tidak ingin melihat seorang wanita luar biasa dibatasi oleh kebencian. Kata-kata ini dia gunakan sedikit teknik khusus. Menggunakan sedikit kekuatan spiritual di dalam, itu bisa mencapai lubuk hati Amera. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata David, Amera tampak membeku dan berpikir keras.
Butuh 1 menit penuh sebelum dia kembali ke dirinya sendiri. Kemudian dia membungkuk kepada David lagi, dengan penuh rasa terima kasih berkata, Tuan David untuk mengingatkan, sejak keluarganya digeledah dan dimusnahkan, Mera memang dibutakan oleh kebencian. Hari ini, dia diingatkan seperti ini oleh putranya, dan dia tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan seluruh orang menjadi sadar Linger tidak akan pernah melupakan kebaikan Mer. David dapat menguasai untuk berlatih, dan berusaha untuk mencapai keadaan abadi secepat mungkin. Ini adalah tujuan akhir. Yang penting adalah, jika Anda tidak mencapai alam abadi, itu akan segera menjadi tumpukan loes. David mengangguk. Ya, Tuan David. Setelah Amera selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Miles yang sedang duduk di tempat tidur dan tidak bisa bergerak, dengan kebencian di matanya lagi, dan kemudian dia berjalan ke arahnya langkah demi langkah. Hari ini dia akan membunuh Raja Pingsan yang membunuh lebih dari 30.000 anggota keluarga Tang. Nyatanya, lebih dari setahun yang lalu, dia bisa melakukannya dengan bantuan guru. Tetapi pada saat itu Amera Tang menganggap itu terlalu murah untuk Miles. Dia ingin Miles disiksa sampai mati untuk menghilangkan kebenciannya. Namun, setelah mendengarkan kata-kata David, Amera Tang tiba-tiba sadar, dan suasana hatinya membaik. Selama Miles terbunuh dengan tangannya sendiri, keadaan pikirannya akan semakin dihaluskan, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Miles melihat sisa-sisa keluarga Tang yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Menghadapi kematian yang akan segera terjadi, Raja dari dinasti Eberen besar ketakutan, dia lebih suka menjalani kehidupan yang sedikit daripada mati. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, Miles mulai berteriak dengan gila. Dia adalah raja dari dinasti Eberen besar dan memiliki kekuatan tertinggi di dinasti Eberen besar. Dia belum mau mati. Miles, ketika kamu membantai jutaan orang tak bersalah, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan mengalami hari ini? Amera bertanya dengan acuh tak acuh. Jangan bunuh aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku kesempatan, dan aku pasti akan membuka lembaran baru. Tolong biarkan aku hidup, Miles memohon dengan getir. Beri kamu kesempatan. Lalu siapa yang memberiku kesempatan untuk keluarga Tang? Kesempatan untuk jutaan orang itu. Mereka memohon padamu seperti ini ketika mereka meninggal, kan? Tapi apakah kamu membiarkan mereka pergi? Amera berhenti sejenak pada saat ini. Sekali, lalu tiba-tiba tingkatkan volumenya. Tidak, kamu tidak memberi mereka kesempatan, kamu akhirnya membunuh mereka semua, Miles, manusia melakukannya, Tuhan mengawasi, hari ini adalah waktu bagimu untuk menebus banyak kejahatan yang telah kamu lakukan, menyerahlah berjuang. Aku akan memberimu waktu yang baik. Jangan. Jangan bunuh aku tidak ingin mati. Aku adalah Raja Dinasti Eberen, kamu tidak bisa membunuhku. Sungguh, jadi bagaimana dengan Raja Dinasti Eberen? Apakah kamu akan mati hari ini? Di tanganku, Miles, bahkan jika kamu turun, itu tidak akan mudah, jutaan hantu sedang menunggumu. Seperti Amera terus mendekat. Tekanan psikologis Miles meningkat. Ketika Amera mendatanginya, Miles tidak tahan dengan tekanan besar dan benar-benar pingsan. Berani, aku adalah raja dari dinasti Eberen besar, beraninya kau berbicara padaku seperti ini, ayo, seseorang, turunkan semua orang ini untukku, dan eksekusi mereka. Namun, tidak ada yang bertindak pada saat itu. Bahkan penjaga lapis baja berat yang berdiri di luar tidak bergerak. Karena David menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel tempat ini. Bab 2077, akan ada periode kemudian. Amera tidak bergerak untuk waktu yang lama, hanya menunggu saat Miles sendiri pingsan. Bagi makhluk cerdas, kematian terkadang tidak menakutkan. Mengerikan adalah jenis ketakutan yang dirasakan sebelum kematian. Dia tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak bisa mengubah akhirnya. Ini yang paling menyiksa. Miles tidak tahan dengan tekanan seperti itu dan menjadi benar-benar gila. Bahkan jika Amera tidak membunuhnya sekarang, dia akan tetap menjadi orang gila di masa depan. Tapi tidak mungkin Amera membiarkan Miles pergi. Dia ingin membalaskan dendam hampir 40.000 anggota keluarga Tang. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya, dengan goyangan ringan, tubuh pedang itu langsung tegak, menggigit jantung Miles seperti ular berbisa. Pertama, ujung pedang menembus dada Miles, lalu bilahnya. Setelah menusuk sekitar beberapa sentimeter, ujung pedang itu menusuk jantung Miles, menusuknya. Akhirnya, Amera memutar tangan kanannya. Hati Miles tiba-tiba hancur. Satu generasi tiran dari dinasti Eberen jatuh dengan cara ini. Setelah membunuh Miles, Amera menyingkirkan pedangnya dan berdiri, dengan air mata mengalir dari matanya tanpa sadar. Dia akhirnya membalaskan dendam rakyatnya. David menyaksikan seluruh proses dengan mata dingin. Faktanya, dia membiarkan Amera tenang hari ini, tidak hanya untuk membantu Amera memperbaiki suasana hatinya, tetapi juga untuk menyembunyikan keegoisan lainnya. Jika Miles terus hidup, Melissa dan Zuf, ibu dan anak, akan memiliki banyak faktor yang tidak pasti.
Zhu baik-baik saja. Bagaimanapun, dia adalah putra Miles sendiri. Setelah kematian Miles, dia akan mewarisi tahta Great Eberron. Melissa tidak mudah untuk dikatakan. Mungkin sebelum Miles meninggal, dia akan membunuhnya terlebih dahulu dan menguburnya bersamanya. Dalam sejarah bumi, tidak ada raja yang begitu kejam. Miles kebetulan adalah orang yang kejam. Jadi David hanya meminta Amera untuk membunuh Miles. Itu tidak hanya membebaskan iblis Amera, tetapi juga menenangkan ibu dan anak Melissa. Yang terbaik dari kedua dunia. Segalanya akan lebih mudah setelah itu. Zhu mewarisi tahta, dan sebagai ibu Zhu, status Melissa di dinasti Eberron besar dapat dibayangkan, dan ibu dan anak ini memiliki rumah yang baik. Terima kasih Tuan David karena telah membantu Mera menyingkirkan setan batinnya, yang sangat meningkatkan kondisi pikirannya, dan kultivasinya akan jauh lebih mudah di masa depan. Madonna tiba-tiba berterima kasih padanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa beberapa kata David akan berdampak besar pada Amera. Awalnya, saya pikir itu akan memakan waktu 1 tahun lagi sampai Mera cukup menyiksa Miles sebelum membiarkannya melepaskan segalanya. Saya tidak berharap David melakukannya begitu cepat. Sekarang tampaknya jika kata-kata David yang berakar dalam di hati orang-orang tidak membangunkan Mera, bahkan jika dia membalas dendam di masa depan, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya melepaskan segalanya. Madonna tidak tahu bahwa David menggunakan kekuatan spiritualnya, jika tidak, itu hanya beberapa kata biasa. Amera sangat membenci Miles, bagaimana dia bisa mendengarkannya. Dengan kekuatan spiritual tingkat pertama David di tingkat surgawi, tidak terlalu mudah untuk membangunkan Amera Tang. Nona Bryce, sama-sama, ini hanya sedikit usaha, jangan diambil hati. David menjawab dengan sopan. Ini hal kecil untukmu, tapi untuk Mera, itu adalah hal besar yang akan mempengaruhi hidupnya. Dengan kebangkitanmu, prestasinya di masa depan mungkin lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Nasib baik. Itu benar, sungguh keberuntungan Mera untuk bertemu Tuan David. Keduanya bertukar beberapa kata sopan. David mengarahkan pandangannya pada para menteri dan bertanya, apakah kalian semua menteri penting dari dinasti Eberron besar? Para menteri di ruangan itu terkejut, dan keringat dingin segera keluar. Kembali ke Tuan David. Meskipun kami adalah anggota istana dinasti Eberron besar, kami tidak pernah melakukan sesuatu yang merusak alam. Semuanya dilakukan oleh Miles sendiri. Setelah dia menjadi raja, kami tidak berani menolak kata-katanya sama sekali. Siapapun yang berani mempertanyakan akan ditekan olehnya, dan bahkan mati. Seorang menteri berdiri dan menangis. Ya, Tuan David, Anda tidak tahu. Sejak Miles menjadi raja dinasti Eberron besar, kami tidak berani berbicara karena takut marah. Orang lain berdiri. Kemudian beberapa menteri keluar satu persatu untuk menuduh Miles atas kesombongan dan kejahatannya. Semua orang mengira David akan menyelesaikan akun dengan mereka, para menteri yang membantu Miles, dan mereka semua ketakutan. Mereka melihat Miles mati di depan mata mereka sendiri. Seorang raja yang dulunya begitu sombong dan bersemangat meninggal begitu saja. Betapa mulianya Miles pada awalnya, betapa sengsaranya dia selama setahun terakhir, dan betapa sengsara dan sedihnya dia meninggal. Jangan gugup, aku tidak mencarimu karena Miles. Dia sudah mati, jadi lepaskan semuanya. Aku ingin memberitahumu bahwa ini adalah anak haram yang ditinggalkan oleh Miles. Karena Miles sudah mati, maka keluhan miliknya telah dihapuskan, dan saya harap Anda dapat membantu Zhu menjadi raja dinasti Eberron besar di masa depan. Saya yakin Zhu tidak akan belajar darinya. David menjelaskan. Beberapa menteri secara kolektif menghela nafas lega. Selama mereka tidak terlibat dalam urusan Miles, semuanya akan mudah dibicarakan. Lagi pula, tidak mungkin bagi mereka untuk memperebutkan tahta, siapa yang tidak membantu. Apalagi masih anak-anak di usia belasan, lebih gampang kontrolnya. Tentu saja, mereka pasti tidak berani melangkah terlalu jauh, lagi pula, Zhu memiliki pendukung besar seperti David di belakangnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa David tidak akan kembali ke bintang PK untuk melihatnya di masa depan? Mereka tidak berani menghalangi jalan keluar. Tuan David, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu raja baru dan membawanya ke jalur yang benar sesuai keinginan Anda, jawab beberapa menteri bersamaan. Itu bagus. Setelah David selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ibu dan anak Melissa. Nyonya Mei, Zhu masih muda, dan saya masih membutuhkan bimbingan Anda untuk menjadi talenta di masa depan. Terima kasih, Tuan David, yakinlah, Tuan David, saya pasti akan mengajari Zhu dengan baik dan membuat dia raja yang bijak. Jika Anda punya waktu, silakan kembali dan kunjungi kami, gerbang dinasti Eberron besar akan selalu terbuka untuk Anda, kata Melissa dengan penuh syukur. Aku akan. David menatap Zhu lagi. Zhu, kamu harus mendengarkan ibumu mulai sekarang. Sebagai raja dari dinasti Eberron besar, kamu harus mengingat satu kalimat, air dapat membawa perahu, dan juga dapat membalikkannya. Hanya dinasti Eberron besar, dengan negara yang makmur dan orang-orang yang damai, adalah cara terbaik untuk menstabilkan negara.
Segala sesuatu yang mengikuti saya akan makmur dan mereka yang melawan saya akan binasa hanya akan mempercepat kehancuran. Kakak David, jangan khawatir, saya akan ingat, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Zhu meyakinkan dengan mata dilingkari. Meskipun dia masih muda, dia tahu di dalam hatinya betapa David mencintainya dan Bibi Mei. Oke, masalah di sini sudah selesai, aku juga harus pergi, Nyonya Mei, Zhu, Nona Bryce, Nona Tang, itu juga semacam takdir yang bisa kita temui di alam semesta yang luas, dan kita akan bertemu nanti. David berkata kepada yang lain mengucapkan selamat tinggal. Bab 2078, Penolakan untuk Membantu. Setelah David mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang, dia akan pergi dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Segala sesuatu yang terjadi di Breaking Star hanyalah sebuah simpul di tahun-tahun panjangnya. Di masa depan, ketika Yunsi dan yang lainnya telah mencapai alam abadi dan mengajak semua orang berkeliling alam semesta, David mungkin lewat di sini, dan David mungkin datang untuk melihatnya. Selain itu, saya khawatir akan sulit mendapat kesempatan untuk datang lagi. Selamat jalan, Tuan David. Kakak David, ingatlah untuk datang dan menemuiku ketika kamu punya waktu. Kata ibu dan anak Melissa dan Zhu pada saat bersamaan. Mera, terima kasih atas kebangkitanmu, Tuan David, dan semoga perjalanan Tuan David lancar. Amera berterima kasih padanya dengan tulus. Hanya sedikit kata-kata David yang membuatnya sadar, jika dia terus membenci seperti ini, suasana hatinya akan terpengaruh, dan pencapaiannya di masa depan mungkin terbatas. Tapi Madonna tidak berbicara saat ini, dia mengertakkan gigi peraknya dengan erat, sepasang alis daun willownya berkerut, seolah-olah dia terlibat dalam perjuangan sengit jauh di dalam hatinya. David tidak peduli, mengangguk pada mereka bertiga, dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, Madonna tampaknya telah membuat keputusan besar, dan tiba-tiba menghentikan suaranya, Tuan David, tolong pelan-pelan. David menunjukkan keraguan ketika mendengar ini, dan bertanya, Nona Bryce, apakah ada yang lain? Saya tidak tahu apakah Tuan David dapat mengambil langkah untuk berbicara. Saya ingin berbicara dengan Anda, kata Madonna dengan berani. David memandang Madonna, dan dengan kekuatan mentalnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lain sangat gugup saat ini. Sepertinya harus ada sesuatu untuk dimintai bantuan. Awalnya, David tidak mau ikut campur dalam masalah usil seperti itu. Tetapi ketika kekuatannya menjadi semakin kuat, dia secara bertahap mulai percaya pada takdir. Seperti yang dia katakan, itu juga semacam takdir untuk bertemu satu sama lain di alam semesta yang luas dan tak terbatas ini. Selain itu, berdasarkan rasa spiritual David yang kuat, Madonna dan Amera, Master dan Magang, bukanlah tipe orang yang kejam. Menanam kutukan pada Miles adalah karena dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Untuk meningkatkan jasanya, agar memenuhi syarat untuk memperebutkan tahta, dia membantai jutaan orang tanpa alasan. Untuk ini saja, Miles sepenuhnya dijatuhi hukuman mati oleh David. Madonna dan Amera merugikan orang-orang. Hanya saja metodenya kejam, tapi bukan berarti sifatnya buruk. Setelah pertimbangan menyeluruh, David masih memutuskan untuk memberi Madonna kesempatan. Karena Nona Bryce memiliki sesuatu untuk dilakukan, mari kita bicarakan di tempat lain. Kata David, merobek ruang, dan berjalan masuk. Melihat ini, Madonna buru-buru menarik Amera untuk mengikuti. Setelah beberapa saat, menerobos kehampaan di balik bintang-bintang. 3 sosok berdiri di udara. Mari kita bicara di sini jika kamu ada hubungannya dengan Nona Bryce. Aku harus melanjutkan perjalananku nanti. David menatap Madonna dan Amera dan berkata. Amera juga memandang tuannya, dia tidak tahu apa yang tuannya ingin lakukan dengan David. Dia telah berada di sekte untuk waktu yang sangat singkat, dan kekuatannya juga rendah, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa peristiwa inti tentang galaksi yang luas. Tuan David, meskipun kita belum lama mengenal satu sama lain, dari penampilanmu barusan, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang penuh keadilan. Madonna tidak langsung ke intinya, tetapi memuji David. David tersenyum. Saya bahkan lebih yakin bahwa pihak lain ingin meminta bantuannya. Nona Bryce, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung kepada saya. Jangan terlalu sopan. Seperti yang saya katakan, bertemu adalah takdir. Jika saya dapat membantu Anda tanpa melanggar prinsip, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Mendengar David berkata demikian, Madonna juga sedikit tersipu. Dia benar-benar ingin meminta bantuan David. Dan kejadian ini tidak kecil, bahkan bisa menyebabkan kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, mempengaruhi pola masa depan seluruh galaksi yang luas. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, Madonna berkata, Tuan David, sejujurnya, Gunung Suci Tianshui di belakang saya selalu menjadi kepala integritas di galaksi yang luas, dan tugasnya untuk menjaga keamanan dan stabilitas galaksi tanpa batas. Tapi sekarang, karena alasan tertentu, Gunung Suci Tianshui kita menghadapi bahaya diserang oleh banyak kekuatan.
Begitu ini terjadi, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh galaksi yang luas akan terpengaruh. Anda adalah tembakan besar dari ketinggian tingkat peradaban. Saya harap Anda dapat membantu saya, Gunung Suci Tianshui, menegakkan keadilan. Madonna menyatakan tujuannya, dan kemudian membungkuk ke David. Dia tidak tahu seberapa kuat David, tetapi hanya karena dia berasal dari dunia virtual bintang sastra tingkat 7, itu sangat menggertak. Selama dia ada di sana, saya yakin orang-orang itu tidak akan berani main-main. David terdiam beberapa saat setelah mendengarkan, lalu menggelengkan kepalanya dan menolak, Nona Bryce, maafkan aku. Aku punya urusan sendiri untuk diselesaikan, dan aku tidak punya waktu untuk tetap membantumu. Tuan David, tolong jangan buru-buru menolak. Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang penuh rasa keadilan, Anda dapat pergi ke Gunung Suci Tianshui saya untuk melihat-lihat, atau pergi ke wilayah inti yang luas galaksi untuk menemukan tempat untuk bertanya, Anda akan tahu bahwa Gunung Suci Tianshui saya berada di galaksi yang tak terbatas. Bagaimana dengan mulut ke mulut begitu sesuatu terjadi pada Gunung Suci Tianshui saya, stabilitas seluruh galaksi tanpa batas akan rusak, dan itu akan pasti menyebabkan situasi di mana orang-orang di galaksi tanpa batas akan musnah. Jadi saya meminta Tuan David untuk membantu saya, kata Madonna dengan tulus. Amera di samping benar-benar tercengang. Apa yang dia dengar? Sekte tuannya, Gunung Suci Tianshui, sebenarnya dalam bahaya. Masih membutuhkan pemuda di depannya ini untuk membantu menegakkan keadilan. Meskipun David berasal dari peradaban tingkat tinggi, dia masih sangat muda, dan dia terlihat mirip dengan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membantu Gunung Suci Tianshui. Selanjutnya, David mengatakan bahwa dia berasal dari peradaban tingkat ke-7, tetapi belum diverifikasi, siapa yang tahu apakah itu benar. Bagaimana jika dia hanya mengatakannya dengan santai? Bagaimanapun, Amera tidak percaya bahwa pemuda yang mirip dengannya di depannya ini memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Gunung Suci Tianshui. Nona Bryce, saya pikir Anda salah paham. Saya memiliki hal-hal yang sangat penting untuk ditangani. Jika saya punya waktu, saya tidak keberatan tinggal di sini sebentar, tapi sayangnya saya tidak melakukannya. Jadi saya minta maaf, aku tidak berjanji padamu. David tetap tidak tergerak. Dibandingkan dengan bahaya yang dihadapi oleh galaksi yang luas, dia lebih memperhatikan kesulitan yang dihadapi Linglan. Kekuatan tingkat Kaisar Langit Juan bukanlah lelucon. Sebagai pembangkit tenaga Kaisar Surgawi setengah langkah, David paling bisa memahami kekuatan tingkat Kaisar yang sebenarnya. Jika Juan menjadi gila, kekuatan penghancur pasti akan disebut teror epik. Jika Anda melambaikan tangan dengan santai, planet dan benua yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya memberikan hidup mereka. Bahkan tidak ada satu orang pun di Linglanyu yang dapat sedikit membatasi Juan. Dengan kekuatan setengah tingkat Kaisar Surgawi Ludars, dia bahkan tidak memikirkannya. Jika dia tidak memiliki teknik avatar, dia bisa memanggil 81 avatar dengan kekuatan yang sama untuk bertarung demi dia. David tidak akan berani pergi ke domain Linglan dengan gegabah untuk melawan Juan. Lagi pula, kekuatannya hanya setengah langkah ke tingkat Kaisar Langit, setengah langkah dari tingkat Kaisar Langit yang sebenarnya, dan setengah langkah ini adalah perbedaan antara awan dan lumpur. Bab 2079, Klon Hadiah. Dia ditolak oleh David 2 kali berturut-turut. Madonna membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Sejujurnya, butuh banyak keberanian baginya untuk meminta bantuan dari David, orang yang baru dia temui belum lama ini. Bagaimanapun, ini adalah rahasia inti di dalam galaksi yang luas. Kecuali untuk kekuatan teratas, dunia luar tidak tahu. Tentu saja, ini juga menunjukkan bahwa Madonna tidak punya tempat tujuan, dan itu berarti dia agak sakit dan pergi ke dokter tanpa pandang bulu. Bahkan, dia tahu itu dengan sangat baik. Mengesampingkan apakah David memiliki kekuatan itu, bahkan jika dia melakukannya, mengapa dia membantunya? Dengan rasa keadilan yang konyol itu. Berhenti main-main. Rasa keadilan adalah di mana kepentingan penting. Jadi Madonna siap membayar harganya. Selama dia dapat membantu Gunung Suci Tianshui mengatasi kesulitan ini dan menjaga kemakmuran dan stabilitas galaksi yang luas, dia bersedia melakukan apa saja. Sayang sekali David tidak memberinya kesempatan sama sekali. Mungkin karena dia tahu diri dan tahu bahwa dia tidak cukup kuat, jadi jika dia dengan gegabah setuju untuk membantu, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, orang tidak punya waktu untuk ikut campur dalam bisnis ini. Bagaimanapun, David menolak, dan 2 kali. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak ingin melakukan kebaikan ini. Tapi Madonna masih tidak mau menyerah. Dia masih melakukan upaya terakhirnya. Tuan David, bukankah Anda mengatakannya, bertemu adalah takdir? Selain itu, ada banyak peradaban di alam semesta yang luas, tetapi Anda berhenti ketika Anda tiba di galaksi saya yang luas. Bukankah ini berarti Anda dikirim oleh surga ke menyelamatkanmu? Apakah itu dari galaksi tanpa batas? Tolong, Tuan David, patuhi kehendak Tuhan. David hampir geli dengan kata-kata Madonna.
Pertemuan yang sering saya bicarakan adalah takdir, tetapi saya tertangkap oleh pihak lain. Jika bukan karena dia melakukan sesuatu, saya benar-benar ingin tinggal dan melihatnya. Sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun. Tidak ada yang bisa menjamin kapan Juan akan menjadi gila. Sudah terlambat untuk bergegas setelah menerima berita dari Ludars. Mengenai masalah galaksi tanpa batas, saya hanya bisa menunggu sampai saya menyelesaikan Juan, dan kemudian melihatnya. Nona Bryce, apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi sayangnya saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan kali ini, jadi saya tidak dapat menunda terlalu lama, jika tidak, konsekuensinya akan jauh lebih serius daripada yang Anda katakan. Setelah saya selesai berurusan dengan itu, saya akan kembali ke sini lagi. Anda dapat pergi ke Gunung Suci Tianshui untuk melihat apa yang Anda katakan. Dia ditolak 3 kali berturut-turut. Madonna juga tahu bahwa David tidak mungkin tinggal, karena dia terlalu naif. Dia berpikir bahwa bertemu dengan seorang lelaki besar dari peradaban tingkat ke-7 dapat membantu Gunung Suci Tianshui keluar dari kesulitan dan menjaga stabilitas galaksi yang luas. Tanpa diduga, David tidak memberinya kesempatan sama sekali. Maaf, Tuan David, saya mengambil kebebasan, kata Madonna dengan suara rendah. Maaf, Nona Bryce, seharusnya aku yang mengatakan maaf, karena aku tidak bisa membantumu. David juga meminta maaf. Tidak apa-apa, Tuan David, jangan khawatir, ini takdirku di galaksi yang luas. Nona Bryce, karena kamu mengatakan bahwa selama Gunung Suci Tianshui tidak jatuh, galaksi tanpa batas dapat mempertahankan kemakmuran dan stabilitas, lalu sebelum saya pergi, saya akan memberitahu Anda 2 hal. Saya harap ini dapat membantu Anda. David melemparkan 2 kotak kayu halus ke Madonna setelah selesai berbicara. Ini dibuat saat dia menganggur dan bosan. Itu berisi setetes esensi darah David, yang dibuka dengan teknik khusus, dan klon David bisa dipanggil untuk bertarung. Avatar hanya bisa bertahan selama 1 jam. Dengan setengah langkah kekuatan tingkat Kaisar Surgawi David saat ini, 1 jam sudah cukup untuk menghancurkan sebuah peradaban. Tuan David, apa ini? Madonna melihat kedua kotak kayu kecil di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah hal kecil yang saya buat. Ketika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat menggunakan metode khusus untuk membuka segelnya, yang akan membantu Anda menyelesaikan krisis, jawab David. Dia tidak mengatakan bahwa itu adalah avatarnya. Alasan pengiriman avatar ke Madonna juga setelah pertimbangan yang cermat. Bukannya David tidak bisa berjalan saat melihat wanita cantik, tidak ada wanita di sekitarnya yang cantik. Sejak dia datang ke sini, David dengan hati-hati mengamati Madonna dengan kekuatan mentalnya. Dia tahu bahwa pihak lain tidak berbohong, jadi dia memilih untuk melakukannya. Jadi, bagaimana saya bisa melepaskannya? Madonna terus bertanya dengan ragu. Datang dan biarkan aku mengajarimu. Kemudian David mulai mengajari Madonna cara membuka segel kotak kayu kecil itu. Caranya tidak sulit. Dengan bakat Madonna, dia dengan cepat mempelajarinya. Nona Bryce, Anda telah menguasai metode untuk membuka segel, saya juga harus pergi, Anda hanya boleh membukanya ketika Anda dalam bahaya, jangan membukanya secara normal, Anda tahu. Saya harap mereka dapat membantu Anda, kita akan bertemu nanti. David mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih Tuan David, kita akan bertemu nanti, Madonna menjawab dengan sopan. Dia tidak menyadari apa yang ada di 2 kotak di tangannya. Itu adalah 2 avatar dari pembangkit tenaga Kaisar Surgawi setengah langkah. Dalam peradaban tingkat keempat ini yang kekuatan tempur tertingginya hanya alam abadi, keberadaan seperti apa alam Kaisar itu? Masih ada 2 alam besar di tengah, alam suci dan alam dewa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama kedua avatar ini digunakan dengan benar, Madonna akan dapat berjalan menyamping di galaksi yang luas di masa depan. Tidak ada kekuatan yang berani untuk tidak menghormatinya. Selamat jalan, Tuan David. Tiba-tiba Amera menyapa dari samping. Terima kasih, Nona Tang, selamat tinggal, jawab David. Tubuh itu langsung berubah menjadi titik-titik cahaya bintang dan menghilang. Dia tidak menggunakan ruang dimensi tinggi untuk bergegas. Untuk David, kecepatan itu terlalu lambat. Secara langsung mengabaikan hukum ruang, mengubah ruang tanpa batas, kecepatannya jauh lebih cepat daripada bergegas di ruang dimensi tinggi. Madonna dan Amera, keduanya master dan magang, menatap tempat David menghilang, dan terdiam untuk waktu yang lama. Tuan, bagaimana Tuan David melakukannya? Amera bertanya dengan lantang. Aku tidak tahu, sepertinya Tuan David tidak berbohong. Dia mungkin benar-benar berasal dari peradaban tingkat ke-7. Metode semacam ini tidak pernah terdengar, jawab Madonna. Belum tentu, Tuan David bukan dari galaksi yang luas, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki beberapa metode khusus yang tidak kita mengerti. Itu benar, Madonna mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, Tuan, apa yang diberikan Tuan David? Keluarkan dan lihatlah. Madonna mengeluarkan 2 kotak kayu halus yang diberikan David kepadanya, dan menyerahkan 1 kepada Amera. Pelajari dengan cermat. Dari luar terlihat seperti 2 kotak kayu yang terbuat dari kayu, tidak ada yang mewah.
Tidak ada yang istimewa. Apa isinya? Amera mau tidak mau bertanya. Bagaimana saya tahu? Tuan, bagaimana kalau kita membukanya dan melihatnya? Amera bertanya ragu-ragu. Jangan pikirkan itu. Tuan David mengatakan bahwa Anda hanya dapat membukanya ketika Anda dalam bahaya, dan Anda tidak boleh membukanya pada waktu biasa. Bukankah Anda baru saja mendengarnya? Madonna langsung menolak usulan Amera. Dia secara naluriah merasa bahwa isi kotak ini tidak sederhana, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat betapa tidak sederhananya itu. Ini semua tentang intuisi wanita. Aku mendengarnya, tapi apakah aku penasaran? Itu hanya kotak kayu biasa, apa isinya? Siapa yang tidak penasaran? Aku masih penasaran. Tapi rasa ingin tahu tidak bisa dikacaukan. Tampak tidak sopan bagi kami para master dan murid. Bab 2080, Pengepungan. Dalam sekejap mata, setengah tahun lagi berlalu. David telah mencapai tepi domain Linglan peradaban tingkat 9, dan akan segera memasuki jangkauan domain Linglan. Tetapi bahkan di domain Linglan, jalan masih panjang untuk mencapai benua 5 elemen yang paling sentral. Lagi pula, wilayah peradaban tingkat 9 terlalu besar. Dan saat ini, di galaksi yang luas dengan peradaban tingkat keempat, terjadi peristiwa besar yang dapat mengubah seluruh pola peradaban. 6 kekuatan teratas galaksi tanpa batas bersatu untuk menekan Gunung Suci Tianshui, menuntut agar Gunung Suci Tianshui menyerahkan harta yang menekan keberuntungan galaksi tanpa batas, dan semua orang akan bertanggung jawab atasnya. Tentu saja Gunung Suci Tianshui tidak akan setuju. Harta karun ini adalah pendiri mereka, diperoleh dari reruntuhan misterius yang tiba-tiba muncul di luar galaksi yang luas. Untuk mendapatkan harta karun ini, pendiri Gunung Suci Tianshui terluka parah, dan dia berkendara ke barat tidak lama setelah kembali ke Gunung Suci Tianshui. Sejak Gunung Suci Tianshui memperoleh harta ini, orang-orang yang cakap telah muncul dalam jumlah besar, dan mereka telah membuat langkah besar sepanjang jalan, dan akhirnya menjadi pemimpin galaksi yang luas. Dapat dikatakan bahwa kebangkitan Gunung Suci Tianshui dimulai setelah mendapatkan harta ini. Oleh karena itu, dipuji oleh semua orang sebagai harta untuk menekan keberuntungan suatu peradaban, dan dimata-matai oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua ingin mendapatkannya. Namun, Gunung Suci Tianshui sangat kuat sehingga tidak ada peluang sama sekali. Tapi sekarang kesempatan itu telah datang. Untuk beberapa alasan, keberuntungan Gunung Suci Tianshui menurun. Tepat pada saat ini, di kekuatan teratas lainnya di galaksi yang luas, ada orang yang sangat berbakat yang telah menembus tingkat tertinggi setengah langkah dari alam abadi, yang sebanding dengan leluhur terkuat Gunung Suci Tianshui. Baru pada saat itulah mereka bersatu dengan kekuatan lain dan bersiap untuk menggulingkan dominasi keluarga Gunung Suci Tianshui. Gunung Suci Tianshui tidak mau menyerahkan harta itu, jadi 6 kekuatan utama bergabung untuk mengepung Gunung Suci Tianshui. Karena patriark tertinggi Gunung Suci Tianshui setengah langkah sedang ditangani, seluruh pertempuran hampir sepihak. Apa yang disebut dua tinju bukanlah tandingan 4 tangan. Jika itu dalam periode puncak Gunung Suci Tianshui, mungkin tidak akan takut dengan pengepungan begitu banyak kekuatan. Tapi sekarang mereka berada dalam periode rendah, dan mereka tidak dapat menahan 6 kekuatan teratas dari galaksi besar yang bergabung. Di puncak Gunung Suci Tianshui, kedua pihak saling berhadapan. Di satu sisi adalah kekuatan sekutu dari 6 kekuatan utama galaksi yang luas. Di sisi lain adalah Gunung Suci Tianshui, para murid semua terluka dan menatap musuh dengan marah. Madonna dan Amera, yang pernah menjalin hubungan dengan David, juga ada di antara mereka. Madonna, sebagai sesepuh dari Gunung Suci Tianshui dan pusat kekuatan alam abadi, tentu saja dia harus hadir dalam pertempuran semacam ini yang tentang hidup dan mati tuannya. Sebagai murid langsung Madonna, Amera juga merupakan anggota inti dari Gunung Suci Tianshui. Ada celah besar dalam kekuatan nyata kedua pihak. Belum lagi kekuatan tempur biasa. Ada kurang dari 10 orang di Gunung Suci Tianshui dengan kekuatan tempur di atas alam abadi. Di sisi pasukan koalisi dari 6 kekuatan utama, ada sekitar 30 orang, yang jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Kesenjangan besar dalam jumlah pasukan tempur di alam abadi membuat Gunung Suci Tianshui hampir tidak memiliki banyak perlawanan di depan pasukan koalisi dari 6 kekuatan utama. Tentu saja, pasukan koalisi dari 6 kekuatan utama tidak berani mendorong orang-orang di Gunung Suci Tianshui dengan tergesa-gesa. Jika pihak lain putus asa, itu masih bisa menimbulkan masalah bagi mereka. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan kekuatan hampir 10 pejuang alam abadi, jika mereka berjuang mati-matian, itu akan cukup bagi semua orang untuk minum sepanci. Baik pasukan koalisi dari 6 kekuatan utama maupun Gunung Suci Tianshui tidak berniat berperang. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Ada semburan kebisingan di langit. Bum bum bum. Pertempuran sengit terjadi di sana. Semua orang menunggu hasil dari pertempuran itu. Setelah beberapa saat. Boom. Suara keras membuat semua orang di puncak Gunung Suci Tianshui gemetar.
Mereka yang berkekuatan rendah bahkan memegangi dadanya, merasa sulit bernapas. Segera setelah itu, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di depan para murid Gunung Suci Tianshui. Itu sebenarnya adalah Otua yang bersandar pada tongkat, dengan sedikit darah tersisa di sudut mulutnya. Leluhur tua, semua murid Gunung Suci Tianshui berteriak serempak. Ahem, kamu tidak perlu khawatir, Patriark, aku baik-baik saja. Tulang tua ini masih bisa bertahan. Leluhur tua terbatuk. Tidak lama setelah leluhur tua jatuh, sosok lain turun dari langit dan mendarat di depan pasukan koalisi dari 6 kekuatan besar. Ini adalah pria parubaya yang kekar. Nenek Jin, demi kontribusi Gunung Suci Tianshui Anda ke galaksi yang luas selama bertahun-tahun, serahkan harta itu, dan saya dapat melepaskan Gunung Suci Tianshui, jika tidak, hari ini akan menjadi Gunung Suci Tianshui Anda. Hari ketika gunung akan dihancurkan. Pria parubaya itu berkata kepada leluhur tua. Hayalan, si Batian, apakah Anda pikir saya tidak tahu pikiran Anda? Pertama gunakan Gunung Suci Tianshui untuk mengancam saya untuk menyerahkan harta karun itu, dan kemudian mengambil tindakan untuk menghancurkan Gunung Suci Tianshui. Pada saat itu, Anda anak belum lahir. Hanya trik kecil ini, mencoba menipu tubuh tua. Bermimpi. Leluhur tua menolak mentah-mentah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah harta itu diserahkan atau tidak hari ini, jika tidak ada kecelakaan, Gunung Suci Tianshui tidak akan dapat melarikan diri. Untuk hari ini, si Batian telah mempersiapkannya sejak lama. Nyatanya, si Batian tidak hanya menerobos ke tingkat tertinggi setengah langkah, dia menerobos ratusan tahun yang lalu, tetapi dia belum terungkap. Itu tidak terungkap sampai saat ini. Itu untuk memanggil pasukan lain untuk mengepung Gunung Suci Tianshui bersama-sama. Nenek Jin, saya memberi Anda kesempatan karena kontribusi Gunung Suci Tianshui Anda ke galaksi yang luas. Jangan bersulang atau makan anggur berkualitas. Ketika saya bergerak lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Anda sudah tua, sudah waktunya untuk menyerahkan kekuasaan. Si Batian, harta itu dibeli oleh pendiri Gunung Suci Tianshui dengan harga nyawanya, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Memilikinya, Ni Jin bertanya. Kamu harus tahu bahwa ketika sebuah reruntuhan tiba-tiba muncul di luar galaksi tanpa batas, tidak hanya keluarga Gunung Suci Tianshui Anda, tetapi juga banyak senior dari galaksi tanpa batas pergi untuk menjelajahinya. Pada akhirnya, leluhur Anda dari Gunung Suci Tianshui kembali dengan harta karun. Siapa yang tahu apa yang terjadi di reruntuhan? Mungkinkah itu harta karun yang diperoleh dengan upaya bersama semua orang? Sejak itu, Gunung Suci Tianshui Anda telah membubung ke langit, dengan kuat mengendalikan kekuatan galaksi yang luas, dan sekarang saatnya untuk berubah dinasti. Saya tidak repot-repot berbicara dengan Anda lagi, Tuan Jin Nyonya, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, haruskah saya menyerahkannya atau tidak? Si Batian secara bertahap kehilangan kesabarannya. Meskipun keduanya adalah level tertinggi setengah langkah. Tapi dia berada di masa jayanya, jelas lebih kuat dari Nyonya Kim yang dulu. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah apakah Ni Jin akan menggunakan harta itu. Tidak, Bu Jin tetap menolak. Bagaimanapun, tidak mungkin dia menyerahkan harta Gunung Suci Tianshui. Bersambung.